Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Doom sedang melihat ke arah aula upacara dari lantai 2. Apa keamanannya sempurna? Ya Tuan, tetap berjaga. Shadow Garden mungkin mencoba melakukan sesuatu. Setelah membungkuk, prajurit kultus yang menyamar sebagai ksatria kerajaan mundur. Doom telah menerima laporan bahwa Shadow Garden telah menyerang Fort Saiso. Meskipun Shadow Garden bergerak dengan hati-hati agar tidak ada yang memperhatikan tindakan mereka, mereka nyaris mencuri cincin keturunan. Bagi Doom, Shadow Garden lebih dari sekedar gangguan. Karena Shadow, rencananya di turnamen Dewa Perang terpaksa dihentikan dan dia harus mengambil tindakan lain untuk melanjutkan rencananya. Kultus akhirnya memutuskan untuk menganggap penghancuran Shadow Garden lebih serius. Tetapi bagi Doom yang telah melihat kekuatan Shadow, dia merasa bahwa mereka masih tidak menganggapnya seserius yang dia kira. Itu sebabnya mereka belum bisa menemukan dasar dari Shadow Garden. Hanya ada sedikit informasi tentang mereka dan Doom tahu betul bahwa itu adalah bagian dari kelalaian kultus. Kultus itu masih percaya bahwa dunia berputar di sekitar tangan mereka. Tapi setidaknya aku sudah mendapatkan cincin keturunan. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mendapatkan hak atas warisan. Juga. Dan aku bisa mendapatkan informasi dari Rose Oriana tentang Shadow Garden. Ada banyak masalah yang terlibat. Semuanya berjalan dengan baik sampai penggunaan Raja sebagai boneka berkat bantuan Ratu. Namun Raja masih menyadari bahayanya. Dia telah memodifikasi cincin keturunan. Sekarang pemilik cincin itu adalah Rose Oriana. Jadi Doom tidak bisa memakainya jika dia tidak menikahinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, tidak ada masalah dengan proses itu selama hasilnya menguntungkan. Ketika ini selesai, aku akhirnya akan memasuki meja bundar. Ketika pekerjaannya di kerajaan Oriana selesai, Doom telah mengamankan kursi ke-12 di meja bundar. Ini didukung langsung oleh Sir Mordred, kursi ke-9. Maka sudah dipastikan bahwa Doom akan bergabung dengan faksi Sir Mordred dalam perebutan kekuasaan dalam kultus. Saat ini, rekam jejak Doom hanya memungkinkan dia untuk berada di dasar meja bundar. Meskipun demikian, dengan lebih banyak keberhasilan, dia bisa bergabung dengan faksi yang jauh lebih tinggi. Tapi untuk saat ini, dia hanya harus menurut. Kultus bukanlah tempat kecil yang tidak bergerak sama sekali. Jadi ada peluang untuk dipromosikan. Dengan cincin ini Doom mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Disinilah dia dengan hati-hati menyimpan cincin itu. Tentu saja, itu bukanlah cincin kawin. Itu adalah cincin keturunan. Doom memasang senyum kemenangan dan membuka kotak itu. Tapi seketika dia menghapus senyum itu dari wajahnya. Karena kotak itu kosong. Cincin itu hilang. Telah lenyap. Apahi. Dia membalikkan kotak itu. Melihat ke belakang. Mengobrak-abrik sakunya. Melihat ke bawah kakinya. Dan wajah Doom menjadi pucat. Tidak ada. Itulah jawabannya. Aku kehilangan cincinnya. Tapi cincin itu ada di sana. Dia telah melihatnya di dalam kotak saat dikirim. Dia membawanya kemana-mana sepanjang waktu. Tidak mungkin dia kehilangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu-satunya yang tahu di mana cincin itu berada adalah Ratu. Tapi tidak mungkin dia mencurinya. Dan juga dia tidak punya alasan untuk itu. Kalau begitu, apa ini ulah Shadow Garden? Apa Shadow memiliki kemampuan untuk mencuri cincin itu secara diam-diam? Tidak. Akan lebih mudah baginya untuk membunuh Doom terlebih dahulu. Kalau begitu tidak lain adalah musuh dalam kultus. Beberapa faksi yang sedang melawan Sir Mordred. Dia telah jatuh ke dalam perangkap dengan melepaskan cincin itu dari tempatnya. Kamu hampir bisa melihat roh Doom keluar dari mulutnya. Aku lengah. Pertarungan antar kekuatan kultus sudah dimulai. Kalau terus begini, dia tidak bisa direkomendasikan untuk masuk ke meja bundar. Terlebih lagi, Sir Mordred akan membunuhnya lebih dulu. Sialan. Keringat membasahi pipinya seperti air mancur. Meskipun dia ingin mencari cincin itu, dia tidak dapat menggunakan orang-orang kultus di bawah komandonya. Mereka adalah bawahan langsung dari Sir Mordred. Doom akan tamat jika dia tahu tentang ini. Tanpa ragu. Pada saat dia tahu tentang itu, Doom akan dibunuh. Aku harus mencarinya sendiri. Untungnya, dia belum membutuhkan cincin keturunan.
Dia masih bisa membuat alasan untuk mengulur waktu pencariannya menjadi 3 hari. Ya, dia memutuskan untuk melakukan itu. Doom kembali tenang sedikit. Tapi, Doom, tiba-tiba, suara Mordred bergema di dalam kepala Doom. Saya di sini. Itu dia. Sir Mordred sudah ada di sini. Berbanggalah. Aku sudah mengatur agar kau mengambil kursi ke-12 segera setelah kau menyelesaikan pekerjaan ini. Terima kasih banyak. Aku berharap banyak darimu. Jangan mengecewakanku. Tentu saja tidak, Tuan. Kemudian Doom tidak bisa memikirkan hal lain. Bersiap untuk acara pernikahan. Bagian 2. Rose sedang menaiki tangga luar panjang yang terhubung ke istana kerajaan. Gaun pengantin putih yang dikenakannya membuatnya terlihat cantik. Dan tidak ada yang bisa berhenti menatapnya. Di lantai bawah, orang-orang memandanginya. Dan meskipun sebagian besar mereka meneriakkan ejekan dan mengutuk dirinya, Rose tidak peduli. Pada lantai bawah paling ujung, Duke Doom, tunangannya, sedang menunggu. Dia memang terlihat agak gelisah. Dan itu mungkin karena Rose terlihat percaya diri. Begitu dia selesai menaiki tangga, dia harus mengucapkan sumpah pernikahan. Wajahnya begitu mempesona. Salju berhenti turun kemarin malam dan sekarang satu-satunya yang jatuh dari langit biru adalah sinar matahari yang hangat. Dia tidak lagi ragu. Dia tidak menyesal. Tidak takut. Ya, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ketika mereka mencapai tangga terakhir, Rose berdiri di samping Doom. Rose hanya menunggu sambil bertanya-tanya mengapa Doom terlihat pucat. Lonceng yang indah berbunyi dan pendeta mulai membaca kitab suci. Kemudian dia menunggu sumpah. Apa kamu bersumpah untuk selalu saling mencintai? Dalam suka dan duka. Di waktu sehat dan juga sakit. Sampai maut memisahkanmu. Aku bersumpah. Yang pertama bersumpah adalah Doom. Kemudian perhatian tertuju pada Rose. Angin sejuk bertiup ke seluruh ruangan. Mengguncang rambut indah berwarna madu. Ketika angin itu mencapai dirinya, dia tersenyum. Dan, aku tidak bersumpah. Dia berkata. Para tamu pun langsung terkejut. Apa yang kau katakan? Doom berteriak. Matanya membelalak karena terkejut. Rose berbalik dan melihat semua orang di depannya. Matanya yang berwarna madu berkilau dengan keberanian. Seolah-olah dia telah menemukan apa yang benar-benar penting baginya. Akulah yang membunuh raja. Suaranya menggema di langit musim dingin. Tiba-tiba, makian itu menghilang dan ruang menjadi sunyi. Aku tidak akan mengatakan alasan apapun. Aku akan menerima kesalahanku, dosaku, dan semua yang harus ku terima. Tapi pertama-tama, aku ingin mengakhiri ini. Rose meletakkan tangannya di gaun putihnya. Duke Doom, aku menganggapmu bersalah. Kebingungan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. Apa yang kau katakan? Bersalah atas apa? Kau telah melakukan dosa besar. Kau tidak hanya memanipulasi raja dan menodai kehormatan ratu, tetapi dirimu juga berencana untuk menggulingkan keluarga kerajaan. Kau adalah pengkhianat terbesar dari kerajaan ini. Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukti apa yang kau miliki tentang itu? Aku tidak punya bukti, Rose berkata dengan tulus. Dia tidak berencana menyembunyikannya atau merasa malu karenanya. Hentikan, itu sudah berlebihan. Dasar sialan. Apa kau lupa bahwa aku memiliki sandera? Minta maaflah atas apa yang kau katakan di depan orang-orang ini dan selesaikan pernikahan. Atau kau akan membayarnya. Doom mengancamnya dengan suara rendah, tapi Rose tersenyum. Senyuman yang begitu indah sehingga siapapun akan terpikat. Aku tidak akan melakukannya. Aku memutuskan untuk mengikuti cinta sejatiku, tidak peduli apapun itu, kata Rose. Merogoh saku bajunya dan mengeluarkan cincin. Itu adalah cincin kawin yang diberikan orang paling berharga baginya. Rose sedikit tersipu. Apakah kenapa kau bisa punya itu? Dia meletakkan cincin itu di jari manis kirinya. Tiba-tiba, cincin itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya memenuhi seluruh ruangan dengan warna putih dan menghapus kebisingan dan kebingungan orang-orang. Apa? Saat cahaya mereda, sosok mendiang Raja Oriana muncul. Ayah, apa-apaan ini? Mereka semua menatap ke langit dengan takjub. Jika semua orang mendengar pengakuan ini sekarang, itu berarti aku sudah mati. Raja berbicara seperti saat dia masih hidup. Namun sosok itu agak kabur dan melayang di udara. Pikiranku memburuk setiap hari. Aku yakin bahwa mungkin
Dalam beberapa hari lagi pikiranku akan kosong, dan kehilangan semua kewarasan yang tersisa. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin menyerahkan kebenaran ini kepada kalian semua. Ini adalah wasiat Raja Oriana. Apa yang mempengaruhi kesehatan mentalku adalah obat. Seseorang menggunakan obat-obatan padaku. Mungkin di air minum, atau di makanan. Mungkin dengan cara lain. Tidak ada gunanya meminta istriku mengganti makananku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku tahu siapa. Orang yang bertanggung jawab untuk ini adalah Duke Doom. Perhatian tertuju pada Doom. Bohong. Kerajaan Oriana saat ini dikendalikan sedikit demi sedikit oleh organisasi sesat di belakang. Aku tidak bisa menyebutkan nama organisasi ini. Tapi aku yakin banyak yang mengira ada sesuatu yang salah. Tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa putra angkat keluarga Ketsuhat menjadi pusat kerajaan Oriana dalam waktu sesingkat itu? Sedikit demi sedikit, Raja mulai mengungkap hal-hal yang disembunyikan Doom. Konspirasi, pemerasan, bukti palsu, manipulasi dan pengkhianatan. Setelah mengatakan semua itu, Raja tersenyum puas. Aku akan berjuang demi Oriana sampai akhir. Tapi, bahkan jika aku lengser, kalian tidak perlu khawatir tentang apapun. Masa depan Oriana akan berada di tangan putri yang sangat kucintai dan percayai, Rose. Apapun yang terjadi, percayalah, aku yakin dia bisa membimbing Oriana. Kemudian Raja menatap Rose. Tapi ini seharusnya hanya proyeksi semata. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun, mata Raja menatapnya. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu. Jiwa ayahnya berada di dalam cincin itu. Kemudian Raja memanggil namanya. Sayangku Rose, masa depan Oriana ada di tanganmu. Saat itu juga, Rose mengingat semuanya. Kata-kata itu sama dengan yang dikatakan ayahnya ketika Rose membenamkan pedangnya di dadanya. Ayahnya mencintainya sampai akhir. Ayah. Perasaan hangat yang luar biasa muncul dari tubuhnya. Air mata mulai mengalir dari matanya saat sosok raja di langit mulai memudar. Itu adalah kebohongan yang keji. Siapa yang mempercayai omong kosong seperti itu? Doom berteriak dengan marah. Aku, putri kerajaan Oriana, menganggapmu bersalah. Katanya menatap tajam ke arah Doom dengan mata berwarna madu. Diam, penjaga. Tunggu apa lagi, tangkap wanita ini. Dia berkata. Tapi tidak ada yang mendengarkan perintahnya. Semua orang memandangnya dengan kecewa dan jijik. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian tidak bergerak? Doom melihat sekeliling. Merentangkan lengannya saat dia berteriak. Apa kalian akan meninggalkanku? Apa kalian akan mengusirku begitu saja? Menurut kalian, berapa banyak yang telah aku lakukan untuk kultus? Dia berkata. Mengklaim bahwa dirinya ada untuk kultus yang bahkan orang lain tidak tahu akan hal itu. Mari kita selesaikan ini. Rose menggerakkan tangannya dan tiba-tiba, bagian dari gaun putih itu berubah menjadi slime suit putih dan dengan cepat menciptakan pedang. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.